Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan kali ini kita kelas online program studi bisnis digital Akbara Surakarta ingin berbincang-bincang sedikit tentang kecerdasan buatan atau AI yang dimana beberapa bulan ini menjadi FYP atau trending topic. Ya, sebelum jauh masuk lebih dalam ke sana, perkenalan dulu, nama saya Roni, saya dari PMI Boyolali. Saya di Boyolali di PMI bekerja sebagai security, keamanan, dan ikut belajar bersama di Akbara Surakarta untuk mengambil program studi bisnis digital. Bersama teman-teman kami bertujuh ingin mengobrol sedikit tentang kecerdasan buatan atau perkembangan ilmu teknologi AI gitu ya. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum saya eh, masuk lebih dalam ke materi apa yang akan kita bincangkan di malam hari ini, saya bersama teman-teman berenam. Mungkin bisa saya perkenalkan dulu untuk narasumber yang pertama. Monggo, Mbak Wit, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Roni atas waktunya. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya bekerja di UDD PMI Kabupaten Boyolali sejak tahun 2021. Saat ini saya menjabat di UDD sebagai Kasubag Administrasi yang membantu teman-teman di UDD dalam semua hal keadministrasian. Saya masuk di bisnis digital bersama teman-teman karena saya juga ingin berbisnis saat nanti saya purna tugas. Begitu Mas Roni, terima kasih saya kembalikan. Ya, baik Mbak Wit, demikian tadi perkenalan singkat dari Mbak Wit dari Boyolali, itu satu kantor dengan saya. Kemudian untuk narasumber kedua, monggo Mas Aswin untuk perkenalan dulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Roni. Langsung saja, untuk perkenalan. Nama saya Aswin Faisal Yusuf. Saya bekerja di PMI Kabupaten Kudus. Untuk bagiannya yaitu unit transfusi darah. Di sana saya menjabat sebagai IT dan Humas. Saya bekerja di UTD PMI Kabupaten Kudus mulai tahun 2013. Ya, untuk perkenalan segitu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Aswin untuk waktunya tadi perkenalannya. Kemudian untuk narasumber yang ketiga, monggo untuk Mbak Akila bisa perkenalan diri dulu sebelum kita masuk ke materi lebih dalam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akila Mirfadila Tunisa. Saya mahasiswa semester 1 Bisnis Digital Politeknik Akbara Surakarta. Saya berdomisili di Lampung. Saya sebenarnya mahasiswa offline yang sementara ikut online, Pak. Sekian perkenalan singkat dari saya. Ya, terima kasih untuk Mbak Akila untuk perkenalannya. Kemudian dilanjut narasumber kita yang keempat ada Mas Haikal. Monggo untuk Mas Haikal bisa perkenalan dulu. Untuk Mas Fernandito mohon untuk close mic dulu ya. Terima kasih. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Haikal. Saya asli Semarang, saat ini domisilinya di Semarang, dan kebetulan baru menempuh bidang studi di Akbara Surakarta, di Politeknik Akbara Surakarta, masih juga semester 1, jurusan bisnis digital. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mas Haikal yang dari Semarang. Untuk narasumber berikutnya ada Mbak Nabila. Monggo bisa perkenalan diri dulu. Iya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ramadhani dari Wonosobo, jurusan Bisnis Digital. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Nabila. Untuk yang terakhir, narasumber kita yang terakhir dari Semarang kayaknya ini. Monggo Mas Fernandito bisa perkenalan dulu. Ya, izin perkenalkan, nama saya Fernandito dari Semarang. Saya mahasiswa online di Politeknik Akbar baru semester 1 gitu. Untuk sehariannya biasanya bekerja di Dinas Sosial Kota Semarang gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman sudah pada perkenalan semua. Mungkin bisa kita mulai ya untuk ngobrol asiknya di malam hari ini. Mungkin saya mulai dari Mbak Wiwit dulu ini yang senior ini yang paling punya pengalaman lebih ini ya. Menurut Mbak Wit untuk pengertian AI sendiri apa ya Mbak ya? Coba saya pengen tahu ini dari Mbak Wit ini. Oke, kalau menurut saya pengertian AI itu adalah kan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini di dalam ilmu komputer saat ini kan lagi goming-gomingnya. Yang membantu kita semua mungkin teman-teman online ya, yang dalam dapat tugas biasanya dipasrahkan ke AI untuk mendapatkan jawaban, entah itu benar, entah itu salah, nggak tahu, yang penting kita pasrah aja ke AI. Pengertiannya adalah bidang ilmu komputer yang berfokus mengembangkan sistem atau mesin yang bisa meniru bahkan melampaui kecerdasan manusia, Mas Roni. Itu pengertiannya AI menurut saya. Begitu, Mas? Ya, baik Mbak Wit. Wah, berarti ini hebat ya untuk sistem AI ini ya. Ini melebihi manusia ini saya kira ajaib bin ajaib ini. Ya, mungkin ya sangat menarik sekali nih yang kita bahas di malam hari ini. Ya, coba untuk narasumber berikutnya Mas Fernandito atau Mas Aswin nih untuk menambahkan mungkin untuk manfaat AI sendiri Mas. Apa nggih menurut kalian? Monggo Mas Fernandito dulu apa Mas Aswin dulu ini yang sama-sama besar ini pengalamannya. Monggo aku saya persilakan. Mas Fernandito aja dulu. Monggo Mas Fernandito nanti Mas Aswin yang menambahi untuk menurut Mas Fernandito untuk manfaat AI sendiri di menurut pribadi panjenengan apa ini Mas? Sudah menggunakan atau belum? Terus manfaatnya yang dirasa apa? Monggo. Kalau manfaat AI ya, jadi manfaat AI itu di saya sendiri biasanya menggunakannya di bagian bidang kesehatan. Untuk peningkatan kesehatan, AI itu biasanya membantu dalam diagnosis penyakit yang lebih cepat dan akurat, serta menawarkan perawatan yang lebih dipersonalisasi gitu, atau pemantauannya bisa lebih baik atau lebih real time secara 24 jam gitu. Mungkin Mas Aswin bisa nambahi gitu. Oke, saya akan menambahkan. Terima kasih ya Mas ya. Untuk manfaat bagi saya itu banyak ya. Dari segi kesehatan, apa yang disampaikan oleh Mas Fernandito juga, itu sangat bagus untuk pendeteksi A. Dan juga untuk manfaat untuk saya itu mungkin untuk keamanan ya. Untuk bidang keamanan, untuk pengenalan wajah dari sidik jari, terus sistem keamanan cyber, terus dan analisis data untuk mengidentifikasi untuk ancaman. Mungkin itu ya Mas untuk saya paparkan di sini. Mungkin ada lagi Baik. Mas Fernandito. Oh, berarti
kalau menurut Mas Fernand itu wah ini lebih canggih dari dokter ya Mas ya. Untuk Mas Aswin sendiri wah ini melebihi polisi juga kayaknya nih keamanan cyber ya. Mungkin dari Iya, Mas. teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan yang sudah pernah mencoba untuk mendapatkan manfaatnya? Ada mboten? Monggo. Ya Mas, mungkin itu bisa untuk keamanan dan keuangan juga itu AI itu. Mendeteksi ancaman siber itu Mas. Bisa itu. Oh, berarti banyak sekali ya untuk manfaatnya berarti ya. Berarti ya semoga aja untuk ketepatan penggunaan AI sendiri nanti berkelanjutannya bisa dipakai sebagaimana mestinya. Tapi juga ingat juga nanti juga akan menjadi bumerang ketika ada penyalahgunaan juga sih ya. Ya mungkin tadi untuk manfaatnya, kemudian mungkin untuk kelebihannya menurut Mbak Akila. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan untuk kelebihan AI menurut Mbak Akila seperti apa? Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kelebihan AI atau artificial intelligence tersebut ya. Sebenarnya untuk kelebihan artificial intelligence ini menurut saya banyak banget ya. Tapi di sini saya hanya memakan sedikit poin yang menurut saya ini yang sangat penting. Yang pertama itu kelebihan utamanya adalah memproses data tuh dengan cepat dan akurat sehingga mampu menyelesaikan tugas kompleks yang sulit dilakukan oleh manusia. Jadi menurut saya AI ini sudah melampaui kemampuan otak manusia seperti itu. Bisa mengolah data dengan sangat cepat dan akurat itu luar biasa sekali. Lalu dengan kemampuan belajar dari data atau machine learning, biasa kita bilang ya, AI ini dapat memberikan prediksi lalu mengidentifikasi pola serta menawarkan solusi yang efisien. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Wah, berarti termasuk hebat juga ya, bagus juga ya. Tapi bisa jadi momok juga ini kalau kita ibaratnya baru kemana terus ditelepon istri posisi di mana saya baru kerja lah ternyata didetek pakai AI ternyata belok arah wah ini jadi bumerang buat rumah tangga. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Ya terima kasih untuk Mbak Akila. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai manfaat, kemudian kelebihan, tentunya kan ada kekurangan dan kelemahan juga nih. Lah, menurut Mas Haikal, monggo untuk kekurangan dan kelemahannya seperti apa, Mas? Oke, nyambung nih dari rekan-rekan yang lain tadi sudah dijelaskan kan beberapa pengertian, kemudian fungsi dan manfaatnya juga, terus kelebihannya. Nah, ternyata kesempurnaan AI itu masih ada kekurangannya gitu. Ya bener sih, nggak ada hal yang sempurna gitu. Pasti di samping ada kelebihan pasti akan ada kekurangan. Nah, AI ternyata juga punya banyak kekurangan teman-teman, yang mana nanti sifatnya lebih spesifiknya sih dampak negatif ya buat penggunanya. Nah, di antaranya yang sering kali saya rasakan pada akhir-akhir ini melihat generasi sekarang, mereka sebenarnya lebih ketergantungan gitulah pada AI. Nah, jadi ketika mereka mau mengumpulkan tugas, misal ada tugas di sekolah ataupun ada tugas di kampus, kebanyakan mereka hanya search AI-nya, kemudian masukkan kata kunci untuk menemukan hasil dari tugas tersebut gitu. Dan itu sering kali apapun itu tugasnya, baik membuat PPT kah atau meminta data kah atau bahkan apa ya, kayak kemarin biasanya teman-teman saya tuh sering banget diminta membuat tulisan berupa berita. Jadi tinggal mereka search aja, eh, ketik kata kuncinya, keywordnya, tuliskan berita tentang ini, tiba-tiba udah muncul beritanya. Nah, dari situ kemudian menjadi ketergantungan pada kita semua, sehingga yang lebih dikenal sekarang adalah bagaimana caranya kita mendapatkan hasil secara praktis. Jadi lebih ke cepatnya untuk apa ya, menyicip buahnya gitu loh, daripada proses yang kita jalani. Jadi proses-prosesnya banyak dilampaui sehingga
yang dicari sekarang adalah hasilnya apa gitu dari pekerjaan itu. Nah, dari situ kemudian selain ada ketergantungan juga, ternyata AI itu berkembang sesuai dengan algoritma yang sering kali kita pakai ya. Misal beberapa kata kunci yang kita search, yang banyak orang search, nah itu nanti akan memperkaya AI itu sendiri. Sehingga kemampuan AI, kalau dari kata Mbak Akila tadi, itu nanti akan apa ya, banyak manfaatnya gitu ya. Jadi kalau kata Mas Roni juga mungkin bisa bisa lebih lebih paham daripada dokter, lebih paham daripada polisi gitu ya. Memang karena AI itu berkembang sesuai dengan algoritma itu. Nah, namun perkembangan AI ini ternyata membutuhkan biaya yang sangat signifikan gitu dan tidak ekonomis juga gitu. Jadi butuh biaya yang tinggi untuk pengembangan dari AI ini. Nah, dari biaya tinggi inilah yang menjadikan AI itu sebenarnya tidak apa ya, tidak sepenuhnya ekonomis gitu. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan AI secara gratis. Bahkan banyak di platform-platform itu AI sekarang berbayar. Salah satu contohnya misal di sini kita teman-teman pengen membaca dari tulisan menjadi suara gitu ya, dari text to speech. Nah, dari text to speech ini ada juga AI-nya, tapi beberapa AI itu berbayar gitu. Nah, dan bayarannya tidak berupa rupiah lagi, tapi ini berupa dolar. Kadang ada yang $2, tergantung panjangnya tulisan yang akan dibaca. Nah, hal ini yang menjadi kekurangan AI gitu. Nah, kemudian lambat laun ketika AI ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat kita gitu ya, apalagi dengan menyebarnya teknologi yang sangat pesat hari ini, memungkinkan sekali bahwa nantinya pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia ini akan tergantikan oleh AI. Nah, ini yang menjadi momok sebenarnya buat kita semua bahwa penggunaan AI ini harusnya kita batasi sesuai dengan porsinya saja gitu. Sehingga tetap masih digunakan manusia atau SDM untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dan tidak apa ya, tidak kemudian eh, menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia gitu. Nah, sehingga kalau kita bayangkan aja hari ini angka pengangguran masih tinggi. Nah, apabila AI ini sudah digunakan secara general, secara umum, nah otomatis juga maka mau nggak mau sepertinya angka penganggurannya akan tambah banyak gitu. Karena lapangan pekerjaan akan semakin menipis karena digantikan oleh AI ini. Nah, dengan banyaknya algoritma tadi, teman-teman, dan AI yang semakin berkembang, nah ini juga akan membuat privasi dari kita-kita ini, dari yang pengguna AI sendiri itu semakin tidak bisa apa ya, dirahasiakan gitu. Karena semua data akan dibaca oleh AI dan akan dikumpulkan dan biasanya semua orang akan bisa mengakses itu. Sehingga keamanan dan privasi ini tidak terjamin lagi. Nah, kemudian juga biasanya yang namanya ini ya, yang namanya mesin gitu ya, berbeda dengan manusia, tentunya mesin itu tidak punya empati dan simpati, jadi apapun yang kita tulis di AI, ya mereka apa AI itu sampaikan dengan bahasa-bahasa mesinnya. Jadi tidak melihat bagaimana perasaan kita gitu ketika kita ngetik, gimana curahan hati kita gitu. Itu tidak bisa dibalas dengan AI gitu. Walaupun ada beberapa jomblois ya yang sekarang lagi viral di TikTok karena nggak punya pasangan, dia minta chat Google, halo Google gitu-gitu buat ditemenin gitu kan. Nah, tapi kan itu hanya sementara dan itu tidak bisa menjadi pelampiasan seutuhnya gitu. Dan tetap harapannya sih tetap ya kalau misal dalam hal perasaan ini ya setidaknya lah manusia dengan manusia gitu. Jangan sama mesin. Nah, hal-hal ini yang menjadi kekurangan dari AI dan ya kalau bisa sih memang kita harus hati-hati menggunakan AI. Mungkin itu aja sih Mas Roni. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Mas buat Mas Haikal. Ini nampaknya Mas Haikal ini
sudah paham betul ini kayaknya sering menggunakan. Jadi bahaya juga ya Mas ya ketika sering memakai AI juga kan menjadi ketergantungan juga nggih. Jadi Betul. nanti lama-lama manusia itu akan bergantung. Kemudian ya tadi jumlah penganggurannya semakin banyak karena tidak digunakan lagi. Begitu ya Mas ya. Ya, Ya. betul. Terus ada lagi juga tadi Mas Haikal tidak punya perasaan ya. Ya benar Ya, juga sih, kita namanya mesin nggak ada perasaan, tidak sesuai dengan curahan hati. Ya kadang seperti itu yang menjadi kendala, yang apa kita inginkan tidak sesuai. Mungkin begitu ya Mas ya. ya betul. Ya, Betul Mas Roni. sebelum kita lanjut untuk menyimpulkan nih, ada yang ingin menambahkan lagi enggak ya? Ini untuk poin terakhir, mungkin nanti kesimpulannya saya kasih untuk Mbak Nabila, kemudian closing statement-nya Mas Aswin ini mungkin yang beliaunya ahli mungkin bidangnya. Ya, sebelum masuk ke kesimpulan, ada yang ingin menambahkan lagi tentang kekurangan mungkin atau kelebihan atau manfaat tadi? Masih adakah? Cukup atau masih ada? Enggak dijawab, Pi. Cukup Mas, cukup. Oke, ya Sudah, baik. Kakak. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya lanjut ya untuk kesimpulan ngobrol kita di malam hari ini. Mungkin Mbak Nabila Putri bisa merangkum kesimpulan semuanya tadi. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dari pengertian, manfaat, kelebihan, hingga kekurangan, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan dapat membawa berbagai manfaat yang luar biasa, seperti peningkatan efisien, akurasi, dan otomatisasi di berbagai sektor. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang baru, serta mengatasi tantangan yang ada di berbagai bidang. Oleh karena itu, pengembangan AI harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nabila untuk kesimpulan yang jenengan sampaikan. Jadi tetap ya untuk AI sendiri tetap ya ada segi positifnya, ada segi negatifnya, tergantung kita pandai-pandainya untuk menggunakan. Seperti itu ya. Mungkin untuk penutup atau closing statement, monggo Mas Aswin bisa dibrengkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, mungkin untuk penutup saya hanya mengatakan pantun saja ya Kak ya ini. Ke pasar jajan makaroni. Gak ada cakepnya ya. Saya ulang lagi ya. Ke pasar jajan makaroni. Bersama ibu agar dibelikan. Sekian saya akhiri pidato ini. Terima kasih atas segala perhatian. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian tadi ngobrol singkat kita bersama teman-teman kelas online Prodi Bisnis Digital Akbara Surakarta. Tadi kita sudah bersama dengan Mbak Widya yang berasal dari Semarang, bekerja di Boyolali. Begitupun saya juga dari Boyolali, dan juga dari Lampung Mbak Akila, kemudian Mas Aswin dari Kudus, Mbak Nabila Wonosobo, Mas Haikal sama Fernandito dari Semarang. Terima kasih untuk waktunya di kesempatan kali ini. Oh iya Mas, Mudah-mudahan untuk mengucapkan selamat tahun baru ya untuk teman-teman digital online. Oh ya, siap. Semoga Baik. tercapai impiannya ya untuk 2025. Ya, amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman untuk bincang-bincangnya di malam hari ini. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita dadah-dadah dulu dengan yang di sana. Terima kasih. Terima kasih. Mas.